Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok TA yang berjudul Perancangan Ruang Kelas Pintar berbasis Image Processing menggunakan PC dan microcontroller Arduino. Saya Agung Iksan Setiawan dengan NIM 21060119120033 dengan subjudul Pengimplementasian Model Convolutional Neural Network dan Algoritma Penjadwalan sebagai basis dalam perancangan ruang kelas pintar. Saya Rian Rusdia Trisna Triadi dengan NIM 210601191130082 dengan subjudul Perancangan, Segmentasi, dan Pengontrolan Intensitas Cahaya Ruang Kelas dengan metode kontrol integral. Saya Jose Manuel Tagalung dengan NIM 2160119130049 dengan subjudul Perancangan Pengontrolan Suhu Ruang Kelas Pintar menggunakan metode kontrol PI. Ruang kelas pintar merupakan rancangan yang berbentuk model prototipe yang berfungsi untuk mengontrol fungsi pendingin dan pencahayaan ruangan berdasarkan sistem jadwal penggunaan ruang kelas dan deteksi kehadiran orang. Pada perancangan ruang kelas pintar, terdapat 3 buah subsistem yang terintegrasi untuk mencapai tujuan fungsi tadi. Ketiganya adalah subsistem A, yaitu penjadwalan dan deteksi orang, subsistem B, pengontrolan pencahayaan, dan subsistem C, pengontrolan suhu. Subsistem yang pertama yaitu implementasi model CNN dan algoritma penjadwalan dalam perancangan ruang kelas pintar. Nah, subsistem ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem scheduling based dan sistem attendance based. Sistem scheduling based memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengimplementasikan algoritma penjadwalan yang optimal untuk diintegrasikan ke prototipe. Tujuan yang kedua yaitu untuk mendapatkan upaya penghematan energi listrik. Bagaimana caranya? Caranya yaitu mengimplementasikan algoritma penjadwalan FIFO atau first in, first out. Untuk mengetahui perancangan sistem scheduling based, mari kita lihat lini masanya terlebih dahulu. Pertama, sistem berada pada mode off. Lalu pada saat jam pelajaran memasuki 5 menit sebelum pelajaran dimulai, sistem akan berada pada mode default. Pada saat jam pelajaran dimulai, sistem akan beralih ke mode default atau mode smart. Nah, pada hal ini, sistem akan memperhatikan keluaran pada sistem attendance based. Jika ada orang, maka sistem akan beralih ke mode smart. Jika tidak ada orang, sistem akan tetap berada pada mode default. Pada saat 15 menit setelah jam pelajaran dimulai, sistem akan beralih ke mode off atau mode smart. Nah, di sini sistem akan melihat lagi keluaran dari sistem attendance based. Jika ada orang yang terdeteksi, maka sistem akan beralih ke mode smart. Dan jika tidak ada orang yang terdeteksi, sistem akan beralih ke mode off. Dan pada saat jam pelajaran selesai, sistem akan otomatis mati atau beralih ke mode off. Selanjutnya sistem attendance based. Sistem attendance based memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengimplementasikan model CNN yang optimal untuk diintegrasikan ke prototipe. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mendapatkan upaya penghematan energi listrik. Bagaimana caranya? Caranya yaitu mengimplementasikan model efficiented D1. Untuk mengetahui perancangan sistem attendance based lebih lanjut, mari kita melihat arsitektur model efficiented D1 terlebih dahulu. Model efficiented D1 terdiri dari model efficient net sebagai jaringan dasar atau jaringan backbone-nya. Lalu BFN layer sebagai penggabung dari fitur-fitur yang memiliki ukuran yang berbeda, serta class and box prediction network sebagai output ataupun memperlihatkan hasil dari hasil deteksi. Subsistem B merupakan pengontrolan pencahayaan. Pengontrolan pencahayaan dibagi menjadi 2, yaitu pengontrolan segmentasi cahaya dan pengontrolan intensitas cahaya. Pengontrolan segmentasi cahaya memiliki tujuan untuk mengontrol segmen lampu sesuai posisi duduk orang, serta untuk mendapatkan upaya penghematan energi listrik. Caranya dengan menggunakan input dari image processing dengan algoritma efficient DET. Berikut merupakan diagram blok pengontrolan segmentasi cahaya yang ditujukan di dalam garis putus-putus. Mikrokontroller Arduino dikomunikasikan dengan personal komputer untuk mengirimkan perintah segmentasi kepada Arduino untuk menyalakan segmen lampu tertentu berdasarkan deteksi posisi duduk orang yang dilakukan oleh personal komputer dengan algoritma efficient DET. Pengujian dari pengontrolan segmentasi cahaya adalah pengujian segmen depan, pengujian segmen depan tengah, dan pengujian segmen depan tengah belakang.
Pengontrolan intensitas cahaya memiliki tujuan untuk mendapatkan kebutuhan intensitas cahaya optimal ruang kelas pada nilai 300 lux. Hal ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Robert Bean yang berjudul Lighting Exterior and Interior, serta untuk mendapatkan upaya penghematan energi listrik. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode pengontrolan integral. Berikut merupakan diagram blok pengontrolan intensitas cahaya yang terdiri dari mikrokontroler Arduino Uno serta sensor BH1750 dan aktuator berupa motor servo dan lampu LED. Berikut merupakan diagram blok pengontrolan loop tertutup, di mana kontrol integral digunakan untuk memberikan sinyal kontrol pada plan dan sensor BH1750 sebagai umpan balik. Pada pengujian pengontrolan intensitas cahaya terdiri dari pengujian set point pada 300 lux dengan gangguan lampu AC sebesar 300 lumens. Hasil percobaan adalah sebagai berikut. Subsistem C adalah pengontrolan suhu. Tujuannya untuk mendapatkan suhu optimal ruang kelas pintar sebesar 23-25 derajat Celcius. Caranya menggunakan metode pengontrolan PI. Lalu pada diagram blok ini, awalnya PC atau laptop akan menentukan mode ruang kelas apa yang akan dijalankan, di mana ada 3 mode yang ada pada fitur ruang kelas pintar ini, yaitu pertama, ada mode off, di mana pada mode ini sistem akan mati. Lalu kemudian ada mode default, di mana set point yang ada pada mode ini yaitu 25 derajat Celcius. Dan terakhir, pada mode smart, set point suhu pada mode ini adalah 23 derajat Celcius. Setelah ditentukan mode apa yang akan dijalankan, maka Arduino akan memberikan perintah kepada motor driver dengan hasil dari kalkulasi PI yang kemudian akan menggerakkan peltier dan kipas, dan terakhir sebagai feedback suhu akan dideteksi dengan sensor suhu DS18B20. Lalu pada mode-mode juga disesuaikan dengan jumlah peltier dan kipas yang akan menyala untuk memperkecil penggunaan daya listrik. Pada mode off tidak ada peltier dan kipas yang menyala. Lalu pada mode default terdapat 2 peltier dan 2 kipas yang menyala dan dikontrol pada seperti yang dikontrol pada slide sebelumnya. Dan set point suhu di sini 25 derajat. Kemudian pada mode smart terdapat 4 peltier dan 4 kipas yang menyala dan dikontrol 2 motor driver dengan set point suhu 23 derajat Celcius. Hasil pengujian sebagai berikut. Suhu dapat dicapai dan dipertahankan pada tiap set point mode.